Jalanku, cerita pendek karya Afifah Nur Ahmatullah Qamariyah, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Pagi itu, langit berbaik hati untuk menambah kesejukan kepada segenap makhluk dengan hujan yang turun deras. Sebagian manusia lebih memilih untuk menarik kembali selimutnya dan tenggelam dalam mimpi yang mungkin sempat tertunda. Sebagian yang lain bersiap menembus derasnya hujan untuk menjalankan aktivitasnya. Seperti aku, gadis yang merupakan salah satu siswi di SMA favorit di kotaku, Alicia Azhara Khairunisa. Nama yang indah yang diberikan oleh abiku. Aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Aku selalu menjunjung tinggi nilai agama. Semua itu aku pelajari dari abiku. Muhammad Arka itulah nama abiku. Abi yang selalu menjadi pelindung, serta selalu menjadi contoh tauladan yang baik untuk anak dan istrinya. Pagi itu, hujan masih mengguyur jalanan yang mulai dipadati oleh pengendara sepeda motor maupun mobil. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:20. Saatnya aku segera untuk berangkat ke sekolah. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam 15 menit, jarak yang kutempuh untuk sampai ke sekolah. Segera, kulepas mantel yang ada di tubuhku dan buru-buru memasuki ruangan kelas. Alhamdulillah, aku bersyukur seragamku hanya sedikit basah di beberapa bagian. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam kepada seisi kelas. Waalaikumsalam, dan dijawab berbarengan oleh mereka. Kelas masih sepi, hanya terisi oleh beberapa murid saja. Dan di sebelah tempat dudukku sudah ada Ana yang sedang membaca buku non-fiksi miliknya. Ana adalah sahabatku sejak kecil. Tak lama kemudian, kring! Bel pelajaran pertama berbunyi dengan nyaring, membuat semua siswa duduk dengan rapi di tempatnya masing-masing. Hari ini adalah hari yang menegangkan untukku. Entahlah, ada apa dengan suasana hatiku saat ini. Guru mata pelajaran pun telah memasuki kelasku. Pelajaran pun dimulai dengan tenang, hingga beberapa jam kemudian, pelajaran pertama pun telah usai. Kring! Bel istirahat pun berbunyi dengan sangat nyaring, membuat semua murid SMA Negeri 1 Gunung Putri bersorak meriah. Kantin pun sudah dipenuhi oleh para murid yang kelaparan. Tak terkecuali aku dan sahabatku ini. Bukannya pergi ke kantin, kami memilih untuk melaksanakan sholat duha. Aku merupakan salah satu murid yang selalu memprioritaskan ibadah dan belajar. Setelah sholat, aku dan Ana segera kembali ke kelas dan dilanjutkan memakan bekal yang kami bawa sambil berbincang-bincang. Ra, kamu setelah ini akan lanjut kuliah kemana? Besok kan sudah pengumuman perankingan sekolah, tanya Ana kepadaku. Aku belum tahu mau lanjut kemana nih. Aku gak berharap lebih ke SNMPTN. Sekarang, aku lebih memfokuskan ke persiapan ujian SBMPTN dulu. Intinya, aku harus lolos PTN tahun ini. Jawabku. Aku yakin kamu pasti masuk, Ra. Secara kamu pinter banget dari SD, timpal Ana. Gak tahu deh, An. Sekarang aku gak berharap sama jalur yang satu ini. Takut malah kecewa. Kalau kamu mau lanjut kemana, An? Tanyaku kepadanya. Aku kayaknya mau ambil di IPB deh, Ra. Doain ya, semoga aku lolos jalur SNMPTN aja, biar gak usah tes segala, hehe. Iya, aku doain semoga kita lolos PTN tahun 2020 ini ya, jawabku. Amin, ucap kami bersamaan. Kring, bel tanda masuk. Setelah kelas terisi oleh siswa-siswi 12 IPA 1, tiba-tiba ada suara seseorang berteriak, "Kumpulin tugas dari Bu Fira di depan sekarang!" Ucapku yang membuat satu kelas diam dan bingung. Tugas apaan, Ra? Bukannya tugasnya dikumpulin pulang sekolah ya? Ucap salah seorang dari mereka. Makanya punya grup itu dibuka, terus dibaca, jangan cuma ngumpulin notif doang. Tadi udah dikasih tahu di grup kok, coba deh kalian buka grup kelas. Ucapku santai. Zahra! Teriak semua murid di kelas tak terkecuali Ana, Zulia, Milen, Geri, dan Arga yang menutup telinganya dengan kedua tangan. Akhirnya mereka semua dihukum di bawah terik matahari yang panas. Disinilah semua murid kelas 12 IPA 1 di lapangan upacara bendera. Mereka dihukum karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Fira. Tak ada satu murid pun yang tidak dihukum, termasuk Zara, Zulia, Ana, Geri,
Milen, dan Arga. Walaupun mereka mengerjakan tugas, tetapi mereka tetap menjaga solidaritas. Ya walau dalam hal yang buruk seperti ini, memang kadang tidak baik mendukung dalam keburukan. Namun, mereka semua hanya ingin merasakan penderitaan satu sama lain, karena mereka sudah seperti saudara yang utuh dan kompak. Bahkan, guru-guru pun sampai salut dengan kesolidaritasan mereka. Tali pertemanan mereka pun sangat kuat. Lihatlah, mereka bahkan tidak marah ataupun kesal kepada diriku. Mereka malah menertawakan aku yang memulai aksi dengan tingkah yang konyol. Mereka bahkan tidak bisa menahan tawa ketika sudah menyangkut tentang diriku ini. Mungkin mereka yang belum mengenal aku lebih dekat akan menilai aku sebagai orang yang sombong, cuek, jutek, dan kaku. Hahaha, Ra, lo bener-bener ya, lucu mulu sampai-sampai gue gak bisa berhenti tertawa nih, ucap Gary yang membuat semuanya menjitaknya secara pelan, namun kembali tertawa. Aku memang sengaja melakukan ini agar bisa merasakan kebersamaan yang semakin kuat, untuk dijadikan kenangan ketika sudah lulus nanti, dan menjadikan masa-masa SMA menjadi masa yang paling menyenangkan. Ya Rob, jagalah tawa mereka semua. Jangan biarkan tawa dan senyum mereka menghilang, karena hanya merekalah sumber kebahagiaanku serta semangatku di sekolah ini. Lindungilah mereka selalu ya Rob, doaku dalam diam. Kring. Bel pulang pun sudah berbunyi. Hukuman yang kami jalani pun sudah selesai. Kami semua kembali ke kelas untuk membereskan barang-barang dan memasukkannya ke dalam ransel masing-masing. Hari pun sudah beranjak sore. Udara semakin terasa dingin. Jalanan pun sudah dipenuhi oleh pekerja yang ingin pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, aku pun langsung memasuki pekarangan rumah dan memarkirkan motorku seraya berjalan memasuki rumah. Assalamualaikum, ucapku ketika memasuki rumah. Waalaikumsalam. Loh kok tumben pulangnya hampir larut sayang, ucap umiku. Oh itu Mi, tadi Zahra dan teman-teman dihukum karena tidak mengerjakan PR fisika yang diberikan oleh Bu Fira, jawabku. Loh, memangnya kamu tidak mengerjakan PR? Tanya Umi kepadaku. Mengerjakan kok, Umi, tapi Zahra cuma mau ngerasain penderitaan bersama aja, biar bisa dijadiin kenangan gitu loh, Mi, hehe. Lain kali jangan diulangi lagi ya, kan nanti yang rugi kalian semua. Yaudah sekarang kamu mandi dulu sana biar segar badannya. Oke deh umiku yang cantik. Aku pun memasuki kamar dan meletakkan barang-barangku di meja. Setelah itu, segera bergegas untuk mandi. Tak lama kemudian, aku keluar dari kamar mandi dengan badan yang terasa segar sekali. Lalu, aku melihat indahnya malam melewati jendela kamarku sambil termenung. Malam pun menyapaku dengan diiringi oleh bintang-bintang yang begitu indah. Rembulan pun ikut menyapa hadir warnai dunia, hiasi alam yang teramat gelap gulita. Kini indah dan sungguh mempesona, menyejukkan hati dan pandangan mata. Hatiku terkagum-kagum dengan ciptaannya. Tak terasa, waktu pun sudah menunjukkan pukul 10. Waktunya untuk beristirahat. Rasanya aku lelah sekali hari ini. Dan tak lama kemudian, aku sudah tertidur dengan pulas. Drrrt, drrrt. Tepat pukul 3 pagi, alarm handphoneku berdering dan memunculkan notifikasi, jangan lupa tahajud sayang. Segera aku bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah itu, aku langsung menunaikan sholat sunnah tahajud. Aku tak pernah terlewatkan untuk menunaikan sholat sunnah tahajud karena menurutku hanya pada waktu ini aku bisa berkeluh kesah, bercerita dan mencurahkan seluruh isi hatiku kepada Allahu Rabbi. Tak lupa aku juga membaca Al-Quran sambil menunggu azan subuh. Kemudian tiba-tiba bunyi pesan masuk dari handphone yang terletak di atas nakas. Segera aku sudahi bacaan Al-Qurannya dan kurapikan alat sholat. Diraihnya handphone itu dari atas nakas dan segera aku lihat dari siapakah pesan itu. From Muhammad Raihan Mubina. Jangan lupa perbanyak istighfar di akhir malam. Alhamdulillah, Ana sudah sampai Mantingan. Kemarin, Ana dikasih tugas dari Mahat dan hanya bermalam sehari di rumah. Dan aku membalas pesannya. Naam, terima kasih sudah diingatkan. Semoga lelahmu menjadi lillah. Dan 1 menit kemudian, ia membalasnya. Amin, cinta sekali sama Mahat ini. Percakapan pun berakhir. Muhammad Raihan Mubina.
Dia adalah salah satu laki-laki yang mengejar cintanya Zahra sejak duduk di bangku sekolah dasar. Laki-laki dengan latar keluarga yang agamis dan mampu menuntun Zahra agar lebih dekat kepada Robnya. Tetapi sayangnya rasa itu terhalang restu dari abinya, karena melihat Zahra yang bukan merupakan lulusan pondok pesantren. Pagi kembali datang setelah malam gelap penuh rindu, disambut mentari yang hadir warnai hati. Aku kembali melaksanakan aktivitas keseharianku. Seperti biasa, aku sudah sampai sekolah tepat pukul 6:30. Hari ini berbeda dengan hari biasanya, karena hari ini adalah hari di mana pengumuman pemeringkatan sekolah. Kring. Waktu istirahat telah tiba. Semua siswa keluar dari ruangan kelas untuk memberi makan anak-anak cacing yang ada di perutnya. Tetapi, aku lebih memilih melaksanakan sholat sunnah di masjid. Aku ingin mencurahkan kesedihan dan kegelisahanku waktu itu. Ya Allah, permudahkan jalanku untuk meraih kesuksesan. Ridhoi setiap langkah yang hamba tempuh. Kuatkan dan bimbinglah hamba agar selalu taat dan patuh akan perintah-Mu ya Rob. Hari ini hamba berserah diri atas keputusan-Mu. Hamba memohon kepadamu, berilah jalan yang menurut Engkau baik untuk hamba tempuh, dan permudahkanlah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, kurang lebih begitulah doaku waktu itu. Kring. Waktu istirahat telah selesai. Semua siswa kembali ke kelasnya masing-masing, dan suasana kelas mulai menegang. Ada rasa takut pada segenap siswa kelas 12. Guys, webnya udah bisa dibuka nih, kata Bu Ergi. Silakan dibuka ya, ucap Dina, teman sekelasku. Gue masuk. Terima kasih ya Allah, ucap salah satu temanku sambil sujud syukur. Berbeda dengan yang lain, aku malah sibuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Karena aku sudah tidak berharap dengan jalur ini. Melihat nilaiku yang saat itu ada kesalahan dalam menginput data oleh salah satu guru pelajaranku. Ra, coba dong kamu buka, yang lain udah buka semua loh. Aku dikagetkan oleh teman sebangkuku saat itu, tetapi bukan Ana, melainkan Gary. Nanti aja bukanya habis sholat zuhur, biar berkah, hahaha, candaku kepada temanku itu. Ra, lo lolos, malah lo di peringkat pertama, gila gak sih? Selamat berjuang di jalur SNMPTN ya, kata Zain yang ada di belakang tempat dudukku saat itu. Alhamdulillah, tapi kalian tetap semangat ya walau gak masuk jalur ini, masih ada jalur yang lainnya kan? Iya Ra, siap. Selamat berjuang semuanya, ucap Zulia. Kami pun melanjutkan mengerjakan tugas kembali hingga bel pulang berbunyi. Setiap yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Sang Kholik. Hari ini adalah pengumuman jalur SNMPTN pada pukul 1. Aku tidak berharap sama sekali dengan jalur ini, karena tidak ada niat dalam hati untuk melanjutkan di universitas dan jurusan yang kupilih ini, serta kekecewaan yang sudah kuterima di pengumuman sebelumnya. Qadarullah, ternyata aku lolos pada pilihan kedua. Hatiku bimbang saat ini, aku akan melanjutkan kemana? Karena sebelumnya aku sudah diterima di perguruan tinggi di daerah Jember dengan pilihan yang kutentukan sendiri tanpa sepengetahuan kedua orang tuaku. Tetapi aku tidak ingin menentang kemauan umiku pada saat itu, karena aku takut akan menyesal di kemudian hari. Akhirnya, aku memilih untuk merundingkannya bersama dengan kedua orang tuaku. Atas keinginan dan minat bakatku dalam menentukan pendidikan yang akan kutempuh selanjutnya, Abi mendukung untuk aku mencoba lagi pada jalur SBMPTN dan SIMAMA. Aku masih belum puas atas pencapaianku saat itu. Aku masih tidak menerima kenyataan bahwa aku ditolak pada pilihan pertama dan aku masih menunggu pengumuman di jalur SPAN-PTKIN. Pengumuman jalur SPAN-PTKIN pun telah keluar dan aku kembali ditolak untuk kedua kalinya. Tapi aku masih belum menyerah dan pasrah dengan semuanya. Mungkin kalian akan bilang jika aku tidak pandai bersyukur. Setelah pendaftaran SBMPTN di laman LTMPT dibuka, aku langsung mencoba mendaftarkan diri. Tetapi, maaf, Anda tidak dapat mendaftar karena sudah lolos pada jalur sebelumnya. Kurang lebih, seperti itulah tulisan yang tertulis di laman web LTMPT.
aku pasrah, dan setelah mempertimbangkan beberapa hal, aku memilih Universitas Pendidikan Indonesia dan melepas Politeknik Negeri Jember. Atas ridho Allah yang terletak pada ridho orang tuaku, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini pilihan terbaik yang Allah kasih untuk diriku. Tidak menunggu lama dari kejadian tersebut, petunjuk Allah datang kembali. Yang awalnya aku hanya mencoba-coba, tetapi Allah membukakan jalanku. Kembali kuucapkan hamdalah karena aku lolos pada salah satu beasiswa yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga aku lulus S1 nanti. Dari sini aku belajar bahwa yang menurut kita baik belum tentu itu adalah yang terbaik.